sudah hilang rasa demonya, sudah hilang. Jadi nggak punya daya dia. Nang omah kepingin demo meluapkan suatu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syadaqallahul azim. Jadi langsung saja Mas ya, tak buka. Jadi pusaka ini memang sangat istimewa kalau menurut saya, sangat eksotis. Cara pembuatannya pun empu-empu dahulu pun sangat luar biasa sekali. Daya energi yang luar biasa sekali, dulurku. Nah, ini terbuat daripada empu Nyai Sumbro. Nah, ini ada bekas jari-jarinya ini. Ini ada 7 jari ini. Pencetan ini Mas ya. Iya. Jadi ada pencetan 7 jari ini. Ini berlekuk ini. Nah, ini berpamor tindih bungkem. Nah, ini bungkem ini. Nah, ini berpamorkan bungkem. Sang ini batu lapak ini Mas ya. Nah, ini bertindikan batu lapak. Seperti inilah batu lapaknya. Nah, ini disebut pusaka tindih batu lapak. Tapi berbeda sedulurku sama baliknya ini. Nah, ini beda. Nah, ini kalau menurut saya ini tindih bungkem Mas. Ini tindih bungkeman. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah ini. Berdapur putut kembar. Nah, putut kembar atau bisa dikategorikan saat ini namanya sebut Kiai Ompiang Jimbe. Nah, karena ada putut kembarnya di sini. Jadi ada putut kembar, orang lagi bermunajat ataupun lagi berdoa. Nah, kesebut Kiai Ompiang Jimbe. Nah, ini pusaka ini memang sangat langka sekali dan sangat luar biasa sekali pembikinannya. Ini terbuat daripada batu meteorit. Batu meteor Mas ya. Ini batu meteor dicampur lapisannya nikel, terus baja, terus serbuk besi. Jadi ini ada 7 lipatan macam-macam di dalam ini. Bentuk kekerasan dari pusaka ini. Pusaka ini sangat luar biasa sekali sedulur-sedulur. Ini bisa dibuat sebagai pusaka ageman jati diri. Apa yang mau ditanyakan Mas Jaini? Tuanya kira-kira untuk apa ini Pak? Nah, untuk tuah pusaka ini sangat luar biasa sekali pusaka ini. Jadi mempunyai suatu histori daya kekuatan yang sangat luar biasa. Ini kita lihat dari segi tapaknya ini. Nah, batu lapak ini disebut mempunyai suatu keyakinan dan daya kekuatan yang sangat luar biasa. Batu lapak ini menggambarkan suatu kedigdayaan, digdoyo, kekuatan bagi yang agemannya. Nah, disebut batu lapak, istilahnya itu pusaka tindihnya. Nah, pusaka tindihnya ini batu lapak. Nah, untuk kedigdayaan Mas, kekuatan,
jati diri ini. Nah, makanya empu dulu dikasih tindih batu lapak. Istilahnya kan gini, kamu minta pusaka ini untuk buat apa, dan kamu sebagai apa? Kan seperti itu pertanyaannya empu waktu mau bikin pusaka ini. Sama halnya empu mau bikin pusaka pun hanya harus ada suatu keritualan. Ada suatu keritualan, ada suatu keoborampian. Dan untuk disatukan dengan weton yang punya pusaka, ageman yang minta pusaka itu disatukan, baru ada suatu keritualan. Nah, seperti batu lapak ini untuk condrongnya untuk kekuatan, daya kekuatan batu lapak ini. Nih, jadi beda, bolak-balik pun beda. Jadi satu pusaka dua pamor. Satu pusaka dua pamor. Ini batu lapak untuk sebuah kekuatan ataupun penggirisan, dan baliknya ini bungkeman. Nah, tindih bungkeman ini, baliknya ini. Ini disebut tindih bungkeman. Nah, ini tali bungkeman ini. Nah, bungkeman bisa juga kategori diartikan untuk sebuah penyiripan. Penyiripan seseorang bisa, daya kekuatannya sangat luar biasa sekali. Beda bolak-balik, beda. Pamor pun beda. Yang satu batu lapak, yang satu bungkeman. Jadi tujuannya daripada bungkeman ini pun juga sama, luar biasa sekali. Apabila seorang pejabat tatkala ada suatu demo, tatkala ada suatu permasalahan besar, bisa untuk membungkem seseorang, orang demo ataupun berhadapan dengan hukum ataupun kejaksaan. Jadi dibingkem bisa, nggak bisa banyak omong. Intinya orang itu berduyun mau demo, ya mau demo ke tempat itu sudah hilang, rasa demonya sudah hilang. Jadi nggak punya daya dia. Nang oma kepingin demo meluapkan suatu inspirasinya dia, tapi kalau di situ udah nggak bisa mengeluarkan. Jadi bungkem itu istilahnya cangkem ini ku mingkem, rapet, unek-unek dia mau dikeluarkan sudah nggak bisa. Nah, daya pusaka ini bisa mengeluarkan suatu energi bungkeman itu. Jadi dibungkem orang nggak bisa ngomong. Ini pusaka ini. Untuk eranya, Mbah, kira-kira nah, ini di era kerajaan Mojopahitan, Mas. Ini masih di era kerajaan Mojopahitan. Dari besinya sudah kelihatan pusaka ini. Nyai Sumbro ini masih ada hubungannya sama dengan empu-empu Mojopahit. Seperti Empu Supo, seperti itu. Ini pusaka ini dari mana itu? Tuban. Nah, pusaka ini dari Empu Tuban, Nyai Sumbro. Jadi cara menggunakan pusaka ini sangat apa ya? Harus ada suatu ritualan dulu baru digunakan pusaka ini. Jadi tidak mudah untuk menggunakan pusaka ini. Dan pusaka yang ampuh atau pusaka yang handal pasti ada kuncinya. Cara tata untuk membuka daya kekuatannya. Ini. Selain itu kalau nyoninya, Pak, kira-kira itu untuk apa? Nah, itu tadi. Bab masalah keyonian, apabila pusaka ini ada keruwetan zaman, ada suatu permasalahan, gitu. Permasalahan, toh pada akhirnya kita ini tidak merasa salah. Jadi pusaka goibnya ini bisa membela kita. Dengan goibnya ini bisa membela kita. Itu tadi, bisa menyirap seseorang. Orang nggak bisa banyak bicara kalau dengan pusaka ini. Karena dari unsur bungkeman, tindih bungkeman ini. Seperti itu. Nah, batu lapaknya ini unsur dari kekuatan.
kekuatan tameng perisai jati diri yang membawa. Nah, jadi pusaka ini terbentuk pusaka aneh sebetulnya. Pusaka aneh dan pusaka yang sangat wingit sekali. Satu pusaka mempunyai dua karakter, dua pamor, nah, Mas. Seperti itu, ada dua pamor. Untuk kekuatan jati diri dan satu lagi untuk bungkeman. Sama istilahnya itu, di situ ada istilahnya itu ular yang sangat berbisa sekali. Nah, bisa ini untuk membungkem ular itu jadi nggak berbisa. Nah, dilulut ular itu nggak bisa galak, nggak bisa galak. Biasanya untuk tameng itu tadi Mbak ya? Iya, untuk tameng. Untuk tameng sama untuk bungkem. Untuk bungkem. Jadi pusaka ini pas untuk seorang yang mempunyai kedudukan, ketahtaan, gitu. Jadi pusaka ini sebetulnya bukan punyanya pusaka rakyat biasa. Ini adalah pusakanya para penggede-penggede. Karena banyak sekali urusannya. Banyak sekali urusannya. Gitu. Berarti termasuk petok ini Mas? Bukan? Atau gimana? Oh bukan. Kalau petok bukan. Ini disebut Ompiang Jimbe. Ompiang Jimbe mempunyai tindih bungkem. Jadi disebut Ompiang Jimbe ini. Banyak juga Ompiang Jimbe yang ada tulis-tulisannya macam-macam lah. Namanya Ompiang ini disebut ada putut kembarnya di sini nih. Orang berdoa ya. Orang berdoa. Berarti lebih tepatnya ke rezekian ini kayaknya. Ke rezekian. Nah, nah ini untuk kerezekian. Pusaka ini sangat kuat sekali dayanya untuk menarik unsur kerezekian. Digampang no. Filosofi pijatannya itu Mbak, kira-kira filosofi tujuannya kemana? Kok empuk bisa istilahnya gitu kan kayak keris sabdoan gitu dong Mbak itu ya? Iya, bisa juga disebut pusaka sabdoan. Ini kan pijatannya aja 7. Iya. Nah, 7 ini disebut 7 kepamungkasan ataupun 7 pitulungan. Jadi namanya pitulungan itu gampang golek urusan rezeki ini. Ya gampang dijaluki tulung wong. Nah, pitulungan adalah pusaka yang ngrejekeni. Iso nulung. Istilah itu cara saiki ngono gampangane iku cara wong ngono golek duit gak sampai sat. Gak sampai sat. Pusaka iki. Nah, disebut pusaka Ompiang Jimbing. Seperti ini pusakanya. Ini kalau ditaruh beras akan keluar sendiri, Mas. Beras itu sampai penuhi, taruh di sebelahnya gini. Ini sama ini beras. Ini beras, pusaka ini ditempelkan di sini, sebelahnya sini. Beras ini akan jatuh sendiri di sini. Untuk ritualnya Mas, kira-kira apakah perlu ritual atau doa-doa? Ada, memang ada. Makanya itu pusaka itu untuk mengeluarkan suatu daya kekuatan keiyoniannya, memang harus ada suatu obor rampe, sesaji obor rampe. Nah, disebut keritualan. Itu. Tetap kita memohon dan berdoa hanya kepada Allah. Karena Allah ya yang mempunyai zat yang maha kuasa, dat maha segala-galanya, sedulurku. Jadi kuasanya Allah itu tiada yang bisa membendungnya. Dan kuasa Allah tidak bisa orang yang membendung, tidak bisa. Untuk energi atau apa itu tua keris ini kira-kira menurut Mbak gimana Mbak? Untuk energinya, apakah sifatnya positif atau negatif untuk saya atau gimana? Kira-kira. Jadi pusaka ini mempunyai banyak sekali fungsinya. Masalah energi positif negatifnya itu tergantung yang membawanya, tergantung yang memegangnya, gitu. Kalau jenengan membawa pusaka ini untuk suatu keburukan,
ataupun kebaikan, dia akan mengikut sebetulnya. Tergantung orangnya yang memakai. Mau dibuat jahat bisa, mau dibuat baik bisa. Itu. Tapi pada dasarnya pusaka ini energinya sangat positif. Sangat baik ini energinya ini. Jadi energinya ini bisa juga sebagai pengayoman jati diri. Pengayoman dalam keluarga. Adem ayem. Pusaka ini cocok untuk buat ageman, buat pusaka ageman seperti ini. Langka pusaka ini termasuk. Jadi empu-empu dulu itu pembuatannya pun sangat luar biasa sekali, dengan ketelitian. Terus apalagi Mas mau ditanyakan Mas ini? Mungkin apa itu terkait masalah energi Mbak ya, itu kan saya sempat ngerasain. Iya. Waktu di rumah itu kayak apa itu kemarin sih waktu hari Kamis itu kayak ada yang datang orang tapi cuma sekelibat aja Mbak. Itu kira-kira emang apa itu apa itu kodamnya dari keris ini apa gimana, atau emang ada makhluk lain yang apa itu istilahnya ganggu lah istilahnya, atau gimana Pak kira-kira? Ya bisa juga khodam daripada pusaka itu bisa juga muncul, bisa juga enggak, bisa juga energi dari luaran gitu. Kalau pusaka ageman kita sering kita rawat, sering kita lihat, biasanya enggak seperti itu. Dia akan menetap jumeneng nanggone bila besinya itu. Pusaka ini memang sangat ampuh sekali, beda dengan pusaka-pusaka lain. Jenisnya yang jimpinya pun beda dengan yang lain. Ini memang unsurnya banyak di kekuatan Mas, kekuatan dan kerejekian. Ini nah, kalau bedanya sama keris-keris biasa itu Mbak, antara pijetan sama tempaan itu beda. Kalau tempaan itu biasanya itu besinya itu wungkul. Biasanya itu agak apa ya? Besinya itu agak tebal. Itu kalau tempaan. Nah, kalau keris yang apa itu jemaian apa ini namanya ini? Pijetan. Itu biasanya memang tipis seperti ini. Ya, memang karakteristiknya kayak gini Mbak ya. Berarti orisinil ini. Orisinil. Ini pusaka orisinil dalam arti memang pusaka empu dari empu Nyai Sumbro. Ini untuk apa rampenya Pak? Kira-kira untuk perawatan barangkali. Jadi untuk perawatannya ini paling suka dengan kembang telon. Ini paling suka dengan kembang telon, ditaruh di atasnya. Ini pusaka ini baru bisa diperintah seperti itu. Selain itu, kira-kira barangkali ada masukan atau tambahan Pak? Ya, jadi masalah pusaka ini. Jadi pusaka ini tidak boleh ditaruh di bawah, seperti ini tidak boleh. Tidak boleh taruh bawah. Kenapa? Karena takut pusaka ini kelangkaan. Jadi pusaka ini harus taruh di atas. Itu. Kalau mau keluar pusaka ini istilahnya itu bisa ditaruh di semplit sini. Sengkelit bisa gitu. Jadi pokoknya jangan taruh di bawah. Kalau pakai tas, harus tasnya itu taruh di atas. Disisihkan lah istilahnya, itu disisihkan di atas. Kita hanya sebagai menghormati yang membuat, menghormati. Bukannya kita menyembah, kita menghormati yang membuatnya pusaka ini. Menghormati. Gitu. Jadi tetap pusaka adalah suatu ageman, tetap manembah marang Gusti ini sedulurku. Marang Gusti Allah. Minta dan memohon, berdoa hanya kepada Allah. Itu Mas ini. Jadi pusaka ini dirawat dengan baik, itu supaya energinya tetap positif, bisa mengayomi, mendatangkan suatu kerejekian. Pusaka ini sudah Mas ini. Ya,
Jadi sedulur-sedulur Mbah Joyo Pusaka dimanapun panjenengan berada, semoga semuanya selalu sehat walafiat, sehat bergas sedulurku. Ingat, pusaka tetap pusaka, buatan manusia, buatan mahakarya adiluhung empu-empu kita dulu. Manembah sujud hanya kepada Allah, karena Allah mempunyai zat maha abadi dan maha kuat, maha segala-galanya. Hanya kita patuh menembah hanya kepada Allah, sedulurku. Sementara seperti itu dulu sahabat-sahabat Mbah Joyo, semoga semuanya digampangno segala urusan rezeki ini, digampangno segala urusane, cita-citane dikabulno, apa kekarepane atine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sakum dumadi. Ini digawe sikep luar biasa emang pusaka.